Hai. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya mau bahas materi mengenai laju pengosongan isi lambung dan pencernaan makan secara in vitro. Yang mana materinya itu bakal diambil dari infografis yang ini. Nah, itu dia. Oke, masih kita tampilin dulu aja di sini. Nah, jadi laju pencernaan isi lambung itu adalah sebuah proses yang melibatkan enzim-enzim di dalam lambung itu sendiri supaya makanan-makanan yang dalam ikan itu bisa tercerna gitu. Yang kita perhatiin dari laju pengosongan itu tentu laju pengosongan ya. Laju itu adalah kecepatan pengosongan dan pengosongan. Jadi seberapa cepat atau seberapa lama ikan ini dapat mengosongkan isi lambungnya. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Nah, di sini juga ada tulisan ini. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu adalah yang pertama ada jenis ikan itu sendiri. Ikan karnivora dengan ikan herbivora atau dengan ikan omnivora itu tentu memiliki laju pencernaan isi lambung yang berbeda-beda. Kedua, ada ukuran tubuh. Ikan yang berukuran kecil dengan ikan yang berukuran tubuh lumayan besar itu pasti mempunyai enzim yang berbeda dan pencernaan yang berbeda juga. Maka dari itu kita nggak bisa nyamain ikan-ikan yang kecil sama ikan yang besar. Kalau mereka itu punya pencernaan yang sama, pasti beda. Banyaknya makan mereka juga tentu beda. Yang ketiga, jenis kelamin. Kenapa sih kok jenis kelamin bisa mempengaruhi? Karena sama seperti manusia gitu loh. Kalau Pak Dudi ngejelasin itu selalu membandingkan dengan manusia. Jadi ikan-ikan yang jantan dan betina itu juga punya hormon dan enzim yang berbeda. Maka dari itu pencernaan mereka juga mempunyai tingkatan yang berbeda. Seperti itu. Yang keempat, jenis makan. Nah, dari masing-masing ikan, misalkan kita ambil sebuah contoh ikan herbivora. Di ikan herbivora, kita biasanya memberi makan ikan herbivora yang telah dipelihara itu dengan pelet. Nah, kualitas pelet yang kita berikan ini juga mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi mereka. Contoh, kita memberi makan ikan lele dengan pakan ikan lele dan pakan ikan koi. Lebih cepat gede yang mana? Tentu pakan ikan koi, karena pakan ikan koi itu biasanya disetting lebih berkualitas daripada pakan ikan lele yang biasanya untuk digunakan untuk ternak. Dan daripada disebut terlalu banyak, kita satukan aja sisanya, yaitu ada musim, suhu, dan aktivitas ikan sebelum ikan itu diukur. Nah, apa sih hubungannya? Jadi, pada musim yang berbeda, tentu suhu atau iklim di sebuah alam itu berbeda, yang membuat ikan tersebut metabolismenya memiliki tingkat kecepatan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, apabila lingkungannya panas, itu relatif panas ya, itu akan membuat metabolisme ikan menjadi lebih cepat. Sedangkan apabila dalam suhu yang relatif dingin, ikan-ikan itu akan memiliki metabolisme yang relatif lama. Nah, apa hubungannya aktivitas ikan? Nah, ketika suhu dingin atau relatif hangat, aktivitas ikan itu dapat berubah-ubah. Aktivitas ikan dipengaruhi oleh suhu atau musim tersebut. Ikan bisa menjadi lebih aktif, ikan bisa menjadi lebih pasif, tergantung sesuai dengan iklimnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Tapi sebelum itu, infografisnya kita hilangin dulu. Oke, sekarang kita bisa leluasa jelasin ya. Nah, jadi kita akan masuk mengenai penjelasan faktor penurunan bobot isi lambung dan indeks isi lambung. Nah, jadi apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Pertama, itu adalah aktivitas ikan sebelum diberi makan. Yap, betul, sama seperti yang tadi. Dan kedua adalah ketersediaan pakan. Kalau ini konteksnya adalah ketika ikan di alam. Ketika ikan di alam, mereka tidak selalu kita beri makan. Mereka belum tentu ada yang memberi makan. Mereka harus mencari makan sendiri. Belum tentu di saat yang sama mereka dapat menemukan makanan itu di tempat itu. Mereka harus keliling dulu. Mereka harus mungkin nyelip-nyelip dulu. Kalau misalkan di laut mungkin dia harus berenang dengan kecepatan tinggi untuk menuju jarak yang jauh. Dan itu akan mempengaruhi aktivitas mereka gitu. Ketercernaan mereka akan lebih cepat karena aktivitas mereka banyak, sehingga metabolisme mereka akan meningkat kayak gitu. Nah, ketika metabolisme mereka meningkat, itu tentunya pengosongan isi lambung akan terjadi semakin cepat, dan lambung mereka ketika kita ukur akan semakin kosong. Semakin lama pula mereka tidak mendapatkan makan atau tidak memakan sebuah makanan,
lambung mereka tentu akan menjadi lebih kosong. Nah, sekarang kita akan bahas 3 komponen yang gak kalah penting di bahasan ini, yaitu ada komponen isi lambung, bobot lambung, dan ISC, Index of Stomach Content, yang gak jauh beda dengan konten isi lambung. Nah, konten isi lambung ini adalah apa aja yang ada dalam lambung ikan yang kita cek atau kita analisis gitu. Entah itu ada plankton-planktonan kayak Nischia, atau mungkin diatom dan plankton-plankton lain, atau kita bakal ngecek ikan-ikan gede. Kita ngecek ikan hiu yang isinya mungkin nanti ada ikan teri, ada ikan tuna, atau yang lain-lain. Atau mungkin kita bakal ngecek apakah di lambungnya ada mikroplastik atau enggak. Nah, mengenai bobot lambung ini kita akan mengukur keseluruhan lambung dari ikan yang telah kita bedah, dan kita juga bisa mengukur isi lambungnya. Jadi setelah kita bedah, kita korek isinya dan kita ukur bobotnya untuk mengetahui seberapa banyak sih ikan ini makan, kayak gitu. Nah, untuk ISC sendiri, Index of Stomach Content, itu nggak jauh berbeda dengan konten isi lambung, yaitu apa aja sih yang ada dalam isi perut lambung ikan itu, dan kita akan menilai berapa sih persentasenya atau seberapa banyak sih yang mereka makan, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya lagi. Kita munculin lagi infografisnya. Set. Kayaknya agak terlalu jauh ya. Kita zoom in atau kita crop dikit kali ya. Oke, nah di sini kita bakal bahas perlakuan ikan dengan suhu yang berbeda-beda dan apa sih reaksinya terhadap metabolisme ikan itu. Nah, dari jurnal yang saya baca di sini, ketika ikan diberi 3 perlakuan suhu yang berbeda, di sini contohnya ada 32, 30, dan 28. Nah, saya menyimpulkan dari jurnal tersebut kalau 3 perlakuan ini itu pertama, ketika ikan mengalami suhu yang lebih tinggi, itu aktivitasnya akan meningkat sehingga metabolisme lebih cepat. Jadi ketika mereka dipuasakan dalam aktivitas yang relatif cepat itu, pengosongan lambungnya akan lebih cepat. Ketika mereka diukur, lambungnya lebih kosong dibandingkan ikan yang diberi perlakuan suhu yang relatif dingin, karena mereka menjadi kurang aktif. Nah, oke, mungkin bagian sini kita sudahi dulu, kita hilangin lagi infografisnya. Kita balik lagi full layar. Nah, sekarang saya mau membahas soal in vitro-nya. Tadi di judulnya adalah laju pengosongan isi lambung dan pencernaan makan secara in vitro. Nah, in vitro itu secara bahasa artinya dalam kaca. Kalau mengacu secara penelitian atau secara eksperimental, in vitro atau percobaan in vitro itu adalah percobaan yang melibatkan sebuah enzim di luar tubuh dari organisme yang kita teliti. Nah, karena konteksnya kita dalam fisiologi hewan air itu mempelajari ikan, kita itu akan menggunakan enzim-enzim untuk mengukur laju kecernaan pakan dari si ikan menggunakan enzim-enzim yang ada dalam tubuh ikan. Nah, ada enzim apa aja sih dalam tubuh ikan? Jadi, dalam enzim ikan atau dalam tubuh ikan itu ada beberapa enzim atau zat digestif yang digunakan untuk mencerna makan. Nah, kita akan menggunakan 4 contoh sampel atau bahan lah gitu untuk menggambarkan enzim-enzim yang ada dalam pencernaan ikan. Kita akan menggunakan 4. Ada enzim pepsin, enzim papain, enzim brolin, dan enzim pankreas. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu penjelasan saya mengenai materi laju pengosongan isi lambung dan pencernaan makan secara in vitro. Mungkin hasil dari yang saya jelasin tadi akan saya jelasin kapan-kapan kalau memang ada kesempatan di lain waktu untuk menjelaskan ya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Jangan lupa di like, nggak harus di subscribe, tapi boleh di komen bagi yang masih ada yang ingin bertanya atau dibingungkan atau penasaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.